Sistem drainase Jakarta kembali gagal ketika diuji dengan hujan deras pada Sabtu malam. Apa yang salah dengan sistem drainase ibu kota? Untuk membahasnya sudah ada Firdaus Ali, pakar tata kelola air dan bioteknologi lingkungan di studio kami. Selamat pagi Pak Firdaus. Selamat pagi Ade. Pak Firdaus, ada tulisan atau banyak sekali literatur yang kalau kita baca di media-media katanya Jakarta memang kota kanal yang gagal sejak zaman Belanda dulu. Ini memang bisakah kita memperbaikinya saat ini? Oke. Situasi geografi Jakarta memang ada di pinggir laut, lalu kemudian menampung beban aliran 13 sungai yang masuk ke Jakarta, memang menempatkan Jakarta sangat rentan terkait dengan bahaya bencana hidrometeorologi. Ya, memang Belanda sejak awal sudah mendesain kota ini juga akan menampung beban dari hulu. Sebagai kota kanal. Iya, lalu menghadapi situasi dalam kota sendiri, lalu juga mengantisipasi apa yang ada di muara. Ya, nah, tetapi pertumbuhan kota yang sangat cepat sekali, kita tidak sempat membangun ya lebih banyak lagi ruang terbuka biru atau mempertahankan ruang terbuka biru yang ada sehingga dia mampu untuk menjadi buffer ketika curah hujan tinggi. Ya, ini yang terjadi dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena memang lahan memang sangat sulit untuk dibebaskan. Kedua, ya pemerintah kota juga berkejaran dengan waktu. Ya, apalagi kebijakan-kebijakan dan ketidakbijakan yang dibuat oleh ya gubernur misalkan ini juga membuat situasinya makin complicated gitu. Oke, kalau kita bicara soal drainase saat ini di Jakarta, kalau di hulu kan sudah ada 2 bendungan sedang dibangun di Ciawi dan di Sukamahi begitu ya. Soal drainase nih, ini kenapa saat ini sudah tidak bisa menampung? Apa karena memang betul curah hujan yang terlalu tinggi atau memang drainasenya sudah tidak mumpuni lagi? Ya. Memang benar curah hujan kita memang tinggi ya. Kita tidak beruntung memasuki tahun 2020 ini. Ya, ini kan banjir yang ke-7 kali. Dan kita masih beruntung 7 kali itu 5 dari banjir tadi terjadi pada akhir pekan. Sehingga tidak terlalu membuat namanya gangguan yang 7 kali sejak awal tahun ya? Sejak awal tahun, ditambah 18 Desember ini yang ke-8 kali. Ya, nah, situasi yang kita hadapi adalah bahwa saya katakan tadi beban dari hulu memang sangat ya memang besar, lalu kemudian di dalam kota juga ya kita membutuhkan sistem pematusan yang andal. Pematusan? Ya, itu drainase. Ya, pematusan itu mengeringkan dengan cepat sehingga tidak ada genangan. Ya, kita punya 442 km saluran makro kita. Kita punya kemudian mikro dengan penghubung itu kira-kira 1.527 km panjangnya. Ya. Ya, sebagian besar ini sudah sempat dibenahi di zamannya Pak Jokowi, kemudian Ahok, lalu kemudian ya di zamannya Gubernur Anies ya sempat juga disentuh, tapi kemudian pengerjaan di lapangan saya perhatikan tidak rapi. Ini drainase yang mana? Drainase makro ini yang sungai-sungai besarnya atau? Bukan, mikro dan penghubung. Ya, kalau besar ini kan kita membantu untuk apa? Untuk membuat kapasitas alirnya makin besar, misalkan dengan normalisasi. Ya, tetapi kemudian saluran mikro dan penghubung ini yang merupakan tugasnya Dinas Tata Air Jakarta. Nah, saya memperhatikan dalam setahun terakhir pengerjaannya dipepetkan waktunya menjelang pergantian tahun atau di akhir masa tahun anggaran. Di lapangan juga ketidakdisiplinan. Kita lihat bahwa ya bahan-bahan bekas galian lalu kemudian ditumpuk di jalan menghambat tali air, lalu kemudian sebagian juga dicemplungkan atau kemudian tercemplung ke dalam ini. Terbukti kemarin di kawasan Menteng bahwa ya Ketua DPRD Prasetyo kemudian mencoba melihat ya bagaimana kondisi saluran, terbukti bahwa banyak ya saluran yang tersumbat. Yang terhalang gitu ya. Jadi ini sebagian masalah yang timbul di samping curah hujan yang tinggi. Ya, lalu persoalan berikutnya apa? Penataan saluran di DKI memang sudah membutuhkan ya penataan yang sangat komprehensif. Tidak hanya kemudian, atau mungkin revolusioner jangan-jangan. Seharusnya demikian. Kenapa? Sebagian besar saluran itu kan dibangun sejak 50 tahun yang lalu. Ketika ruang terbuka hijau kita masih tinggi, saya katakan tahun 80-an itu kita masih ya ruang terbuka hijau kita di atas 60%. Tahun 2000 udah menyusut tinggal ya di bawah 15%. Ya, tinggal sekarang ini kan cuma 9,98%. Artinya apa? Beban air limpasan tanpa curah hujan yang ekstrim itu sudah membutuhkan penataan saluran drainase. Nah, ini kan membutuhkan komitmen yang kuat sekali, ya apalagi mengantisipasi
ya kecenderungan perubahan ya pola hujan dan intensitas hujan, harusnya Gubernur DKI Jakarta dalam 3 tahun terakhir ini fokus bagaimana menata saluran drainase tadi. Ya, kalau di hulu sedang kita selesaikan, ya 2 bendungan kering, yaitu meskipun Sukamahi, Ciawi. butuhnya lebih banyak sebetulnya. Ya, tetapi ini kan kemudian tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab menata ya di dalam DKI Jakarta. Makanya saya katakan menata kembali ruang terbuka biru seperti waduk, situ, embung itu mutlak wajib. Ya, kemudian membenahi jaringan drainase kita tidak bisa ditunda lagi. Menambah kapasitas pompa termasuk pompa yang mobile sifatnya, kemudian pompa yang statis juga sudah sangat ya mendesak sekali. Butuhnya berapa sih idealnya Pak? Kan kalau sekarang juga kalau kita lihat rumah-rumah pompa banyak alat-alat pompa air juga banyak dimiliki oleh DKI. Ya. Kalau kita bicara rumah pompa ya, kita membutuhkan rumah pompa lebih dari yang ada saat ini. Ya, kalau saya mengatakan butuh ya kan 3-4 kali dari yang ada. Dari jumlah, kapasitasnya pun juga harus ditingkatkan. Ya. Pompa yang kemudian bisa kita pindahkan, jumlahnya memang bertambah, tetapi kemudian juga di lapangan banyak yang tidak berfungsi dengan baik. Ya, sehingga menambah jumlah, meningkatkan kapasitas yang juga tidak kalah penting itu memastikan semua pompa tadi itu bekerja pada saat kita membutuhkannya. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan. Ya, ketika kita tanyakan di lapangan, Pak, ya pompanya ada yang rusak, Pak, ada yang diperbaiki gitu kan. Saya juga bingung, kenapa memperbaiki pompa pada saat musim hujan? Kan berkali-kali kita ingatkan. Berbicara banjir itu ketika kemudian tidak hujan, berbicara mengantisipasinya ketika musim kemarau gitu ya. Kalau kita berpikir pada saat musim hujan kita sudah tidak mampu lagi berpikir lebih inovatif. Kenapa? Karena kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi di depan mata kita gitu. Ini yang selama ini selalu kita ingatkan. Pola pemikiran ini harus kita rubah ulang. Pak, tadi Anda bilang memperbaiki drainase butuh pendekatan yang mungkin komprehensif dan revolusioner lah, harus dirombak gede-gedean gitu ya. Kalau dihitungan dari Pak Firdaus, ada berapa titik di Jakarta ini yang drainasenya sudah sangat tua dan harus segera diperbaiki atau mungkin kapasitasnya ditambah? Saya nggak punya data yang lengkap yang pasti, tapi yang jelas adalah saya bisa berikan persentase. Ya, hampir kira-kira 60% jaringan drainase di Jakarta ini kan membutuhkan penataan ulang kembali. Kenapa? Ada yang disebabkan karena limpasannya makin besar, dia diperbesar. Ada yang kemudian elevasinya kemudian berubah. Kenapa? Ada sebagian tanah turun, sehingga dia tidak lagi ya sejajar miring sebagaimana kita harapkan. Sejajar dengan laut, jangan-jangan sekarang. Ya, jadi lalu kemudian ada pengembangan kawasan yang membutuhkan penanganan air limpasan yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena dulu ruang terbuka hijau berubah jadi ruang binaan, sehingga run-off-nya hampir mendekati 100%. Ini kan membutuhkan saluran yang besar sekali. Kita bandingkan misalkan dengan Singapura, nggak usah jauh-jauh dengan Tokyo ya. Mereka punya jaringan drainase yang diameternya sangat besar sekali. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mau terjadi genangan banjir yang akan melumpuhkan ekonomi dan aktivitas masyarakat mereka gitu. Ini yang seharusnya menjadi prioritas dari Pemprov DKI Jakarta. Apakah Pemprov DKI Jakarta menyadari ini atau justru jangan-jangan menyadari tapi kemudian tidak ada punya anggaran atau mungkin tidak ada niatan atau seperti apa? Saya pikir kalau tidak menyadari pasti menyadari. Kenapa? Karena banjir ini sesuatu yang setiap tahun ya kita dilatih terus oleh Tuhan kan. Datangnya kita tahu pada musim hujan ya, dan BMKG selalu memberikan update data bahwa ya akan ada potensi curah hujan yang tinggi, yang ekstrim, sehingga seharusnya kita siap. Ya, lalu kemudian dikatakan tidak ada anggaran, wah APBD provinsi terbesar di Indonesia itu kan adalah DKI. Ya, makanya kemudian di ruang publik, di media sosial, ya orang bertanya apakah lebih penting mempersiapkan Formula E atau kemudian menata sistem tata air di Jakarta yang sudah mendesak. Formula E juga kalau kebanjiran susah juga jalannya mobilnya. Ya, mudah-mudahan pada saat nanti kan memang tidak musim hujan ya, tetapi ingat bahwa dengan pola perubahan iklim saat ini tidak tertutup kemungkinan pada saat Juni, Agustus sampai Juni, Juli, Agustus itu akan terjadi hujan. Ya, kenapa? Di luar negeri juga terjadi perubahan pola cuaca tadi gitu. Nah, ini yang sebetulnya oleh masyarakat DKI Jakarta diharapkan dari Pemprov DKI Jakarta bahwa ada hal yang sudah jelas-jelas menimbulkan kerugian finansial, kemudian kerugian nyawa dan sebagainya yang harus menjadi titik fokus perhatian
Pemprov DKI Jakarta untuk segera menata ulang kembali. 60% drainase kita sudah kapasitasnya sudah Tidak lagi bisa layak menampung begitu ya. gitu kan. Kalau kita banyak pemberitaan tentang underpass yang tiba-tiba tergenang lalu kemudian juga ternyata disedot juga membutuhkan waktu berhari-hari. Ini gimana waktu perencanaan pembangunannya dulu seperti apa kalau analisa dari Pak Firdaus? Ini salah di mana sih? Sebetulnya setiap perencanaan sudah memperhitungkan bahwa akan mengantisipasi misalkan sistem drainase yang ketika hujan ya yang sangat maksimum katakan kalau ulang 10 tahun dan sebagainya ya. Tetapi di lapangan juga banyak faktor. Ketika kemudian sistem pematusan di underpass tadi dioperasikan, pompanya sering tidak berfungsi atau kemudian tidak mampu mengantisipasi ketika curah hujan katakanlah di atas 150 mm. Ya, sehingga dia tidak bisa maksimum mengeringkan underpass tadi. Ketiga, perilaku masyarakat yang ya menyebabkan sedimentasinya menumpuk. Kedua, sampah ada di mana-mana. Yang keempatnya begini, adanya penggalian ya utilitas misalkan ya perpipaan, PAM, kemudian air limbah, kemudian telkom yang tidak mengembalikan fungsi jaringan tadi itu kepada fungsi semula. Ini juga complicated masa di lapangan. Gitu. Baik, sebentar Pak Firdaus dan juga pemirsa kita akan simak bersama-sama pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir ini. Jajaran seluruhnya sudah ada di semua wilayah dan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan silakan kontak 112. Kemudian pemompaan, kemudian bantuan untuk masyarakat semuanya juga lakukan. Jadi ini adalah curah hujan lokal yang luar biasa intensif dan insya Allah kita tangani dengan baik. Pagi ini saja sudah mayoritas. Ya tadi juga sempat disinggung soal pompa gitu ya, pompa. Kalau kata Anda tadi harus 3-4 kali lebih banyak pompa yang ada di Jakarta. Kalau tidak salah ketika banjir di awal tahun, kemudian sempat ada sidak dari PUPR dan menghitung titik-titik mana saja kerusakan-kerusakan pompa dan kerusakan-kerusakan infrastruktur. Apakah itu Anda lihat sudah ada perbaikan di kerusakan-kerusakan itu? Sebagian sudah diperbaiki, sebagian malah juga ada yang rusak baru. Kenapa? Saya juga kontak komunikasi dengan teman-teman yang ada di lapangan. Ya. Apakah pompa yang tempoh hari pada pergantian tahun tidak berfungsi itu sudah diperbaiki? Ya sebagian kita sudah perbaiki, ada yang spare part-nya memang tidak ada. Nggak bisa diadakan dalam waktu yang singkat. Ini juga sangat memprihatinkan. Harusnya ketika kita punya pompa, ya kita harus punya workshop yang bisa setiap saat membutuhkan suku cadang itu bisa dipasangkan. Ini ada yang mau dipesan dulu. Ya. Lalu kemudian ada ya pompa-pompa yang sebelumnya berfungsi, ada yang juga tidak berfungsi saat ini. Ini membuktikan bahwa persiapan memasuki musim hujan tidak semua ya sarana yang ada itu diperiksa dengan baik dan kemudian dipastikan dia akan berfungsi normal. Pada saat musim hujan nanti. Gitu. Tadi sebelum kita berbincang, Pak Firdaus, kita sempat tayangkan juga berita tentang bagaimana Menteri Kesehatan meninjau RSCM. Ya. RSCM ini vital sekali karena banyak sekali pasien rujukan-rujukan dari luar kota begitu ya. Ini yang dulunya nggak banjir sekarang jadi banjir masuk ke dalam. Ini kan jadi sesuatu yang fatal. Ini peringatan apa dari kemudian yang harus kita antisipasi ke depannya, Pak Firdaus terakhir? Saya berkomunikasi dengan teman di lapangan bahwa apa yang terjadi di RSCM ini pertama kali. Ya, ketika saya cek ya curah hujan ya memang cukup tinggi. Ya di daerah kawasan Menteng dan kemudian di Ponorogo, tetapi yang juga sangat membuat situasi seperti kejadian kemarin adalah ketika saluran drainase tidak berfungsi dengan baik. Ya, kenapa ada penggalian trotoar? Ya, sehingga ini di lapangan sekali lagi saya katakan tidak diperhatikan dengan baik sehingga penyempitan ya jaringan drainase tadi itu yang memicu terjadi genangan tadi. Gitu. Sementara ya badan airnya masih bisa menampung di jalan kimia. Ya. Ini yang membuat ya kondisi di beberapa titik ya terjadi genangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Gitu. Baik. Ini hasil dari tadi Anda bilang begitu ya, kebijakan dan ketidakbijakan begitu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Firdaus atas ulasannya. Semoga kita akan lihat ada perbaikan terkait dengan drainase dan tata kelola air di Jakarta. Meskipun ini memang sangat complicated dan harus dilakukan secara komprehensif begitu ya. Terima kasih Pak Firdaus.